Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Inilah suatu hukum abadi Dhammapada Yamakawaka syair 5. Namo Senyong Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dedi Andrianus. Saya mahasiswa PPG Daljab tahun 2022. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberkahi kesehatan, kekuatan, dan panjang umur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang moderasi beragama di Indonesia. Negara tercinta kita ini, Indonesia, dianugerahi kekayaan keberagaman yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kekayaan keberagaman ini disebut sebagai kekuatan Indonesia. Tetapi belakangan ini kita melihat ada beberapa orang yang menggunakan keberagaman sebagai alat untuk memecah belah umat beragama. Ingin memecah persatuan kita. Padahal di jalan-jalan sering kita menjumpai spanduk atau slogan. Damai itu indah, damai itu indah, beragam itu indah. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa umat beragama yang masih menggunakan kekayaan keberagaman ini untuk tujuan dan kepentingan tertentu. Untuk dirinya sendiri, ya, ataupun untuk kelompok tertentu. Tentu hal ini membuat kita sangat miris sekali. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih sangat minim tentang sikap hidup moderasi beragama. Hal ini menunjukkan bahwa masih minim pengetahuan masyarakat Indonesia tentang sikap moderasi beragama itu sendiri. Padahal sudah jelas, ya, di dalam lambang burung Garuda terpampang tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Di situ dipegang erat-erat oleh burung Garuda. Ini maknanya bahwa Indonesia itu beragam sukunya. Kita harus saling, ya, berpedoman kepada slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kita pegang erat-erat persatuan. Lalu apa sebenarnya sikap moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang kita di dalam beragama itu secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim ke kanan ataupun ekstrim ke kiri atau bersifat radikal. Moderasi beragama itu adalah sikap di mana ketika seseorang memahami dan menjalankan agama yang ia yakini, dia tidak berbenturan dengan agama lain, tidak berbenturan dengan kepercayaan lain, tidak berbenturan dengan tradisi lain ataupun kebudayaan lain.
Dan pada saat yang sama, ia pun tidak menyimpang dari agama yang ia praktekkan. Tetapi pada akhir-akhir ini, kita melihat sebuah kasus yang sedang viral di media sosial, yang cukup menarik perhatian publik. Ada seorang oknum atau tokoh publik yang menggemparkan Indonesia. Padahal beliau ini termasuk orang yang berpendidikan. Beliau ini mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau adalah Bapak Roy Suryo. Ini sangat miris. Seorang tokoh publik, seorang mantan menteri bisa melakukan penistaan agama. Ini sangat miris sekali. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu masih minim mengenai sikap toleransi beragama. Masih minim moderasi beragama. Ya. Di mana Bapak Roy Suryo ini meretweet kembali gambar yang telah diupload oleh orang lain dengan mengedit wajah Rupang Buddha diganti dengan wajah Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini yang dilakukan oleh Bapak Roy Suryo sangat melukai masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya adalah umat Buddha. Saya sebagai umat Buddha tentu sangat sedih melihat hal ini. Seorang figur, ya, seorang tokoh, seorang yang berpendidikan melakukan hal-hal yang tercela. Ini termasuk dalam penghinaan atau penistaan agama. Semoga pemerintah berlaku adil, memproses Bapak Roy Suryo agar mendapatkan hukuman sebagaimana mestinya. Nah, pada kasus ini saya akan melihat dari sudut pandang Dhammacakkappawatthana Sutta lewat 4 kebenaran mulia yang terdiri dari, pertama, kebenaran mulia tentang penderitaan dukkha arya satya. Kebenaran mulia tentang sebab penderitaan dukkha samudaya arya satya. Kebenaran mulia tentang lenyapnya penderitaan dukkha nirodha arya satya. Keempat, kebenaran mulia tentang jalan menuju lenyapnya penderitaan dukkha nirodha gamini patipada. Pada kasus ini, penderitaan yang muncul adalah penderitaan batin, berupa rasa kecewa, rasa kesal, dan rasa sedih yang dialami oleh umat Buddha pada khususnya. Apa yang beliau lakukan ini sangat melukai perasaan umat Buddha. Inilah penderitaan yang ada dan dialami oleh umat Buddha. Pada kasus ini sebab dari penderitaan adalah tanha, nafsu keinginan. Pada kasus ini yang menyebabkan beliau melakukan hal-hal tercela itu adalah pikiran
yang diliputi oleh kebodohan dan pandangan salah. Seandainya saja Bapak tersebut melakukan pertimbangan yang bijaksana, yoniso manasikara, maka hal-hal yang menyebabkan perpecahan umat beragama tidak akan terjadi. Hal ini bisa terjadi karena beliau ingin diperhatikan oleh publik. Ketika beliau ingin diperhatikan oleh publik, itu adalah keserakahan. Ingin diperhatikan oleh publik tapi dengan cara yang salah. Berarti saat itu bersekutu dengan pandangan salah. Itulah sebab yang membuat umat Buddha menjadi menderita. Nah, pada kasus ini lenyapnya penderitaan itu sendiri adalah hidup beragama itu secara moderat, bertoleransi, dan dapat menghargai perbedaan itu sendiri. Tentu kita tahu bahwa Indonesia itu terdiri dari suku, ras, agama yang berbeda-beda. Jangan jadikan perbedaan ini sebagai perpecahan, tapi jadikanlah perbedaan ini sebagai keindahan bagi Indonesia itu sendiri. Saya akan memberikan perumpamaan seperti sebuah taman. Apabila di dalam satu taman itu hanya terdapat satu jenis bunga saja, tentu taman bunga ini tidak akan menarik. Tetapi apabila taman bunga itu bermacam-macam bunga di situ, itu tamannya akan nampak indah. Sama halnya dengan Indonesia, dengan keberagaman itu sendiri, menjadikan Indonesia menjadi negara yang indah. Maka di sini kita sebagai umat beragama perlu menanamkan saling menghargai perbedaan. Kita perlu ada toleransi. Kita perlu adanya hidup beragama secara moderat. Hidup beragama secara moderat ini sudah digaungkan oleh pemerintah. Tentu hidup moderasi beragama ini tidak akan berjalan dengan baik apabila kita sebagai masyarakat juga tidak mendukung program pemerintah. Maka marilah kita bersama-sama mendukung pemerintah, ya, dengan cara kita beragama secara moderat. Inilah lenyapnya penderitaan. Ya, pada kasus ini adalah hidup secara bertoleransi, menghargai. Untuk mendapatkan kehidupan beragama yang moderat, yang toleransi, yang menghargai perbedaan, diperlukannya jalan tengah. Jalan tengah ini adalah moderasi beragama itu sendiri. Moderasi beragama ini sama dengan jalan tengah, yaitu tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Dimulai dengan pandangan benar. Pandangan benar seseorang menjadi dasar dalam segala tindakan, baik melalui pikiran, ucapan, dan tubuh jasmani. Seseorang yang memiliki pandangan benar, ia akan mampu menganalisa bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah kesalahan. Ketika orang itu sudah memiliki pandangan benar, maka ketika dia mau melakukan perbuatan-perbuatan itu akan semakin
selanjutnya pandangan benar ini akan mengarahkan kepada pikiran benar. Orang yang sudah memiliki pikiran benar, maka tidak akan muncul pikiran jahat, tidak akan muncul kebencian, tidak akan muncul kekejaman di dalam diri orang tersebut. Tidak ada niatan untuk menyebarkan ujaran-ujaran kebencian seperti oknum yang telah terjadi. Karena pandangan yang salah, maka pikirannya juga salah. Muncullah pikiran jahat, kebencian, dan kekejaman. Selanjutnya, ucapan benar. Ucapan benar pada kasus ini adalah tidak berucap secara salah, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Bapak Roy Suryo tadi, dia tidak melakukan ucapan secara lisan, beliau melakukan ucapan secara tulisan. Memang pada akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang karena orang salah menulis akhirnya menjadi bermasalah. Dulu ada pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu adalah harimaumu. Maka berhati-hatilah, bijaklah dalam bermedia sosial. Karena sekarang ada undang-undang ITE. Seperti pada kasus ini, Bapak itu tidak melakukan secara lisan, tetapi secara tulisan. Tetapi apa yang beliau lakukan ini berpotensi untuk memecah belah kehidupan beragama di Indonesia. Karena apa yang beliau lakukan ini didasari oleh ucapan yang diliputi dengan kebencian. Nah, dengan adanya ucapan benar akan memunculkan perbuatan yang benar. Orang yang memiliki pemahaman yang benar tentang perbuatan benar, maka ia akan berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Dia akan menimbang. Dia akan menganalisa perbuatan itu. Kira-kira perbuatan ini nanti merugikan dirinya atau tidak. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Roy Suryo ini, tentu tidak ada pertimbangan. Beliau telah melakukan satu perbuatan buruk lewat badan jasmani. Karena dari perbuatannya ini sudah salah, maka kemudian akan berlanjut kepada penghidupan benar. Daya upaya